Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung apa ada moderatornya? Boleh langsung, Ustaz. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pengajian rutin kita dengan menggunakan kitab Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh. Mulai dengan bacaan Fatihah. Liridwaillah wa lisyafaati Rasulillah wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li masyayikhina wa li qabuli jami'i hajatina fid din wad dunya wal akhirah wa li kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, saya buka kitabnya. Ya. Kemarin itu sampai mana ya? Bentar. Ya, kita awali dari ini ya, 4 ini al-amaliyah. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amaliyah. Ini adalah nomor 4 ini masih urutan penjelasan tentang definisi dari usul fiqh. Ya. Definisinya kemarin adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah. Atau al-ilmu bil qawaid awil manahij ya. Ini masih definisinya ya usul fikih ya. Masih definisinya fikih ya. Jadi menurut terminologi fikih itu arrafahu ashabus Syafi'i bi annahu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah. Wa hadza syarhu hadza ta'rif ya. Kemarin sudah kita baca apa itu al-ilmu, al-ahkam ya. Kemudian nah ini ya kita mulai aja dari sini ya. Wa yahruju minat ta'rif al-ilmu bidatillahi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi. Dan dikecualikan atau keluar dari definisi adalah ilmu pengetahuan bidatillahi ta'ala dengan zatnya Allah Ta'ala. Jadi dalam fikih itu tidak termasuk pengetahuan tentang zatnya Allah Ta'ala, wa sifatihi dan sifat-sifatnya, wa af'alihi dan perbuatan-perbuatannya Allah. Fa'innaha tadkhulu fi ilmi tauhidi wal aqidati. Karena pengetahuan tentang zatnya Allah, sifat-sifatnya, af'alnya, itu masuk dalam objek pembahasan ilmu tauhid dan akidah. Wa yahrujul ilmu bil adillatil kulliyah wa bil qawaid wa dhawabit fa innaha tadkhulu fi ilmil usul. Demikian pula dikecualikan dengan ilmu tentang dalil-dalil kulli dan dengan kaidah-kaidah dan dhawabit, rumus-rumus. Karena kaidah-kaidah dan dalil-dalil kulli itu masuk dalam objek pembahasan ilmu usul. Jadi fikih itu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' amali. Yang dimaksud hukum-hukum syara' amali itu adalah hukum
yang diambil dari syara, dari nas Al-Quran dan As-Sunnah yang terkait dengan wilayah amali, praktek. Jadi kalau itu bersifat keimanan seperti zatnya Allah Ta'ala, sifatnya, af'alnya, maka itu masuk dalam objek pembahasan ilmu tauhid dan akidah, bukan pembahasan ilmu fikih. Demikian pula kalau yang dibahas itu adalah dalil-dalil kuli, kaidah-kaidah, dawabit, itu juga tidak termasuk dalam ilmu fikih, tapi masuk dalam pembahasan ilmu usul. Nah, itulah ilmu fikih. Yang ketiga, asyariyah. Ya, ini kalau Bu Erva itu sing bangsa syar'i gitu ya. Yang dinisbatkan kepada syarak. Yang maksudnya adalah al-ahkam, hukum-hukum, allati tatawaqqafu ala syar'i, yang bergantung atau didasarkan kepada syarak. Wa yakhruju minal fiqhi, kalau begitu berarti keluar atau dikecualikan dari fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami al-aqliyah, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum akli. Mislu, contohnya, al-wahidu nisful isnaini. Satu itu adalah separuh dari dua. Nah, ini ilmu akli, jadi bukan ilmu syar'i gitu. Wal kullu a'dhamu minal juz'i, yaitu keseluruhan itu lebih besar daripada bagian. Ini juga bukan ilmu fikih, bukan syar'i. Ya. Wal ahkamul lughawiyatu, dan hukum-hukum lughawi itu juga dikecualikan dari fikih, tidak termasuk fikih. Mithlu al-fa'ilu marfu'un, yaitu fa'il itu marfu'. Wal ba'u litta'lil, dan ba itu untuk atau faedahnya litta'lil, untuk memberi argumen. Wal ahkamul hissiyatu, dan hukum-hukum hissi. Hissi itu yang berbasis panca indera. Ya. Mislu, contoh, an-naru muhriqatun, api itu membakar. Wal ma'u baridun, dan air itu dingin. Tolong diberi masukan, saya ini suara saya kedengaran dan share screen-nya kelihatan. Sangat jelas, dua-duanya jelas, Prof. Ya, alhamdulillah. Jangan-jangan nanti nggak jelas. Terus yang keempat dari definisi fikih tadi adalah al-amaliyah. Nah, ini sing bangsa amali, yaitu yang dalam lapangan prakteknya atau pekerjaan. Wahia sifatun lil ahkam. Ya, kata al-amaliyah itu merupakan sifat dari kata al-ahkam. Tadi kan al-ilmu bil ahkam asyariyah al-amaliyah. Jadi menjadi sifat dari al-ahkam. Bi antakta dia amalan, yaitu yang menuntut, dia menuntut amalan suatu perbuatan. Sawaun kana min amalil qalbi, baik itu merupakan perbuatan hati, ya, perbuatan hati, kawujubin niyah seperti wajibnya niat, ya, min amalil lisan, atau perbuatan lisan, kal qiraah seperti bacaan, wal kalam dan pembicaraan, min amalil jawarih, atau dari perbuatan semua anggota badan, kalau ibadat seperti ibadah-ibadah, wal jihad dan jihad. Jadi yang al-amaliyah berarti yang menuntut adanya perbuatan. Ya. Kalau akidah tadi kan kepercayaan. Ya. Jadi bagaimana kita percaya kepada Allah, ya, kepada malaikat gitu. Kan beda ya dengan niat, itu perbuatan. Saya niat gitu, puasa misalnya itu perbuatan. Oke, wa yakhruju minal fiqhi al-ahkamu al-i'tiqadiyah allati la tata'allaqu bi kaifiyati amalin. Ya.
Demikian pula dikeluarkan dari fikih itu ahkam, hukum-hukum i'tiqadi yang tidak berhubungan dengan cara melakukan, cara perbuatan. Wa inna ma qusida minha al-i'tiqadu faqat. Dan bahwasanya yang dituju dari i'tiqad atau kepercayaan itu ya kepercayaan saja. Mithlu al-ilmu bi anna Allaha wahidun. Contohnya seperti mengetahui bahwasanya Allah itu satu. Wa annahu yura fil akhirati. Dan sesungguhnya Allah itu akan dilihat di akhirat. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Wa annal bi'sa hakun, dan sesungguhnya hari bangkit itu adalah hak. Wal ahkamul akhlakiyatu, dan hukum-hukum akhlaki, ya, etik, kal wafa, seperti setia, wal karomi, dan dermawan, kama tahrujul ahkam an-nadhariyah fi ilmi usul kal ilmi bi anal ijma' hujjatun. Ya, sebagaimana dikeluarkan juga hukum-hukum yang bersifat teoritis di dalam ilmu usul, ya. Usul ini maksudnya usul fiqh, seperti ilmu tentang ijma, bahwasanya ijma itu adalah hujjah. Jadi fikih itu tidak termasuk hukum-hukum i'tiqadi, ya. Di mana hukum i'tiqadi ini tidak berhubungan dengan cara melakukan sesuatu, tapi hanya percaya saja. Contohnya pengetahuan tentang Allah itu satu, itu kan tidak terkait dengan cara melakukan sesuatu, ya. Dan kan beda dengan niat. Niat misalnya ada kaifiyahnya. Niat itu harus misalnya dalam sholat, ya, muqtarinan bil amal misalnya gitu. Nah, kalau percaya tidak terkait dengan kaifiyatu amal, gitu. Seperti percaya bahwa Allah nanti insya Allah terlihat di akhirat, ya, tergantung amalnya. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah. Sesungguhnya hari kebangkitan itu benar. Demikian pula akhlak, ya, hukum-hukum yang terkait dengan akhlak seperti setia, dermawan, itu tidak termasuk fikih. Begitu juga hukum-hukum berbasis teoritis, yaitu konsep-konsep teori, misalnya tentang ijma itu menjadi hujah atau tidak, kalau menjadi hujah apa syaratnya, gitu. Nah, selanjutnya min adillatiha, dari dalil-dalilnya, ya. Jadi al ilmu bil ahkam asyariyah al amaliyah min adillatiha. Jadi dari dalil-dalilnya hukum-hukum itu. Kata adillatiha itu jarun wa majrurun. Adalah kata jar dan majrur. Muta'alliqun bisifatil ilmi. Yang ta'alluqnya itu dalam sifat al-ilmu. Tadi itu, ya, al-ilmu di atas tadi. Ay al-ilmu an-nasyi'u minal adillah. Yaitu yang dimaksud adalah ilmu yang muncul dari dalil-dalil. Fayahruju minal fiqhi al-ilmu alladhi la yatawaqqafu ala dalilin ka ilmillahi ta'ala lil ahkam. Maka dikecualikan dari fikih itu adalah pengetahuan yang tidak bergantung atas dalil, seperti ilmu Allah Ta'ala terhadap hukum-hukum. Nah, jadi kalau enggak berbasis dalil, kalau bukan ilmu yang muncul dari dalil, itu bukan fikih, seperti sosiologi misalnya. Kan tidak ada ayat sosiologi, ya. Maksudnya kita belajar sosiologi misalnya teorinya Durkheim, ya. Apa itu? Fungsionalisme struktural. Dia tidak pakai ayat caranya merumuskan apa itu fungsionalisme struktural. Nah, itu bukan fikih. Jadi kalau fikih mesti berbasis dalil, gitu.
Wa ilmu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, pengetahuan Allah tentang rasulnya. Wa ilmu Jibril, ilmunya Jibril. Fa innaha ulumun ghairu muktasabatin minal adillah. Karena ilmu-ilmu itu adalah ilmu yang tidak membutuhkan dalil, tidak diperoleh dari dalil. Wa kadzalika yakhrujul ilmu al-hasilu lil muqallidi fil masailil fiqhiyah. Demikian pula dikecualikan dari ilmu yang dihasilkan dari seorang muqallid terhadap masalah-masalah fikih allati yas'alu anha al-alim, di mana muqallid itu bertanya kepada alim. Jadi kalau muqallid itu kan apa namanya? Ittiba'u qaulun akhor, ya. Mengikuti pendapat orang lain. Itu saja. Nah, dia tidak tahu dalilnya. Nah, sebab itu tidak fikih. Karena fikih itu pengetahuan yang muncul dari dalil. Fa'innahu ya'lamu annaha hukmullahi biduni ma'rifatiha min dalilin. Nah, ini penjelasannya muqallid. Karena sesungguhnya muqallid itu mengetahui hukum-hukum masalah itu tadi, masalah fikih, mengetahui hukum Allah biduni ma'rifatiha, tanpa pengetahuannya min dalilin, dari dalil. Jadi ya norok bontek katanya orang Madura, ya. Nggak ngerti dalilnya gimana, itu namanya muqallid. Wa hadza ma yufraqul alimu wa talibul ilmi syar'i anil ummi wa ghairul muhtasi bis syariati. Dan inilah yang membedakan antara seorang alim dan talib dan pelajar ilmu syariah, ya, mahasiswa kita ini ya, alim dan mahasiswa syariah, anil ummi, dari seorang ummi, ya, yang tidak memiliki pengetahuan, lah ummi ini, wa ghairul muhtasi, dan orang-orang yang tidak memiliki takhassus, ya, mengambil juga juruannya bisyariati, dia tidak mengambil takhassus syariah, gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan min adillatiha. Selanjutnya at-tafsiliyati, yang terperinci. Apa yang dimaksud at-tafsiliyah? Wahia al-adillatu at-tafsiliyatu, yaitu dalil-dalil yang tafsili, allati tata'allaku bimas'alatin muayyanatin, yang berhubungan dengan masalah yang tertentu. Kawujubi sholati, seperti wajibnya sholat. Fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Surat Yunus ayat 87. Wa tahrimi akli malil yatimi, dan haramnya makan harta anak yatim. Fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan sesuatu yang lebih baik, ya. Surat Al-An'am ayat 152. Nah, jadi yang dimaksud at-tafsiliyah di sini itu adalah dalil-dalil tafsili yang berhubungan dengan masalah tertentu. Jadi misalnya kata waqimus shalah, ini disebut dalil tafsili karena apa? Karena dia berbicara tentang satu masalah tertentu, yaitu sholat. Ya. Nah, itulah. Jadi apa ya? Apa madlul dari ayat. Nah, itulah yang disebut dalil tafsili. Ya. Seperti ini, wala taqrabu malal yatimi. Ini adalah ayat. Tapi jelas madlulnya adalah harta anak yatim. Nah, inilah fikih. Jadi bagaimana hukum-hukum itu diambil dari dalil syara' yang tafsili. Gitu. Hanya saja, ketika kita ya, membaca ayat ini, misalnya wa aqimus shalah, itu sesungguhnya kita belum bisa
memberi makna bahwa ayat ini itu madlulnya atau petunjuknya adalah wujubus sholah, kewajiban sholat. Nah, di sini tidak ada kata wajib. Ya, yang ada adalah sehot amr, akimu, dirikanlah. Nah, kata dirikanlah ini, amr itu apakah mesti wajib? Tidak. Kadang-kadang amr sekedar irsyad. Ya. Nah, sebab itu, dalam menentukan atau istimbat hukum, itu membutuhkan kaidah-kaidah usuliyah lughawiyah. Jadi ini aqimus shalah. Kemudian menurut kaidah usuli al aslu fil amri lil wujub, ya, bahwa yang pokok atau yang kuat dari petunjuk sehwat amr adalah lil wujub, karena untuk menunjukkan wajib. Nah, kaidah itu diterapkan pada kata sehwat amr di sini, akimu, dirikanlah. Nah, karena menurut ulama usul faidahnya itu sehwat amr itu wajib, maka di sini baru bisa menunjukkan wujubus sholah, ya. Sholat itu wajib. Jadi ini tidak sekedar irsyad, ya. Nah, dari mana ulama usul bisa merumuskan al-aslu fil amri bil wujub, ya, terutama dalam hal-hal ibadah. Ya, pertama dari kaidah-kaidah bahasa Arab, karena Al-Quran itu bahasa Arab. Yang kedua, karena Al-Quran itu tidak sekedar teks lughawi, teks bahasa, tapi dia wahyu, dia teks syar'i. Sebab itu, dalam memahami ayat-ayatnya yang berbahasa Arab ini, tidak cukup hanya menggunakan kaidah-kaidah bahasa, tapi harus merujuk kepada irsyadun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa manhajihi, ya. Bagaimana petunjuk Rasul dan metode Rasul di dalam memahami. Nah, itulah kita perlu usul fiqh, ya. Tidak cukup hanya bahasa Arab. Nah, usul fikih itu dirumuskan dari pemahaman terhadap kaidah-kaidah bahasa dan sekaligus irsyadun Nabi, petunjuk Nabi, keteladanan Nabi, ya. Petunjuk Nabi, bagaimana Rasul mempraktekkan Al-Quran ini. Nah, itu yang diserap oleh sahabat dalam pergaulannya dengan Rasulullah SAW. Meskipun waktu itu belum ada ilmu usul fikih, ya. Tapi praktek manhajnya bagaimana, itu sudah diberi teladan oleh Rasul. Begitu selanjutnya, dimanapun ada kata perintah, ya, maka petunjuknya yang kuat adalah lil wujub. Nah, jadi tinggal mempraktekkan saja. Ya. Nah, ini wala taqrabu malal yatimi. Nah, ini juga belum bisa mengatakan tahrim, haram memakan harta anak yatim. Ya. Tapi karena melalui kaidah usul fikih, ya, al-aslu fin nahyi litahrim, bahwa arti yang kuat dalam nahi itu adalah haram. Maka kata la taqrabu yang nahi ini menjadi bermakna haram. Diterapkan oleh ulama fikih, haram mendekati harta anak yatim. Ini mendekati loh, ya, apalagi makan. Ya. Nah, itulah penjelasan dari at-tafsiliyah. Kemudian wa khulasatu dzalika fa innal fiqha huwa ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyah li af'alil mukallafina min tahlilin wa tahrimin wa hadharin wa ibahatin, ya. Secara ringkas, fikih adalah pengetahuan hukum-hukum syar'iyah untuk, ya, atau bagi perbuatan-perbuatan mukallaf berupa halal, haram, ya. Hador ini bahaya sama dengan tahrim, wa ibahah dan mubah. Gitu. Nah, masih dilanjutkan ini, ya. Yaqulu ustaduna ad-doktor Fauzi Faidullah, ya. Guru kami atau profesor kami, ya, Dr. Fauzi Faidullah, al-fiqhu, yang dimaksud fikih adalah huwa at-tasdiqu bil qadaya asy-syar'iyyati
al-muta'alliqati bi kaifiyatil ilmi tasdiqan hasilan minal adillati tafsiliyati allati nusibat fi syar'i ala tilkal qadhaya. Fikih adalah pembenaran terhadap masalah-masalah syar'i yang berhubungan dengan cara pengetahuan. Ya. Tasdikon hasil pembenaran yang dihasilkan dari dalil-dalil tafsili yang ditegakkan atau dibangun di dalam syara atas masalah-masalah itu. Ya. Jadi pembenaran terhadap kasus-kasus yang berbasis syar'i yang berhubungan dengan cara mengetahui. Ya. Pembenaran itu dihasilkan dari dalil-dalil tafsiri yang di atasnya itu dibangun pengertian lain dari orang tokoh yang lain gitu ya, tokoh usul fikih. Terus wa inna ilma usulil fikhi huwa al ilmu bi adillatil ahkam. Dan sesungguhnya ilmu usul fiqh adalah ilmu tentang dalil-dalil hukum. Wa ma'rifati wujuhi dalalatiha. Dan mengetahui segi-segi dimensi-dimensi petunjuknya atas hukum min haitsul jumlah dari aspek jumlah ijmali global. Ya. Jadi kalau fikih tadi kan tafsili. Nah, sekarang kalau usul fikih itu juga tentang dalil sama. Fikih tadi juga pengetahuan tentang dalil, yaitu hukum yang muncul dari dalil. Nah, usul fikih juga objek bahasanya itu dalil. Ya. Dan bagaimana mengetahui dimensi petunjuknya atas hukum. Min haitsul jumlah. Tapi sisinya sisi global, bukan tafsili gitu. Nah, kalau global gimana? Nah, ini di bawah ini dijelaskan. Wa yadharu lana anna maidana alimil usul huwa al-adillah al-kulliyah kal kitab was sunnah wa ghayatuhu wad'u qawaida kulliyatin li ma'rifati kaifiyati istinbatil ahkami asy-syar'iyyah minal adillati bil istihad kal amri lil wujub. Ya. Jadi jelaslah dari paparan di atas ya, bahwa lapangan seorang alim usul adalah dalil-dalil kulliyah. Ya, jadi bukan tafsir tapi kulliyah. Kal kitab seperti Al-Qur'an itu hujjah. Ya. Wasunnah, sunnah itu hujjah misalnya. Artinya kita itu harus merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam setiap peristiwa atau setiap perbuatan yang akan kita lakukan. Ini sah apa batil, ini diridhoi apa haram gitu. Ya. Itu harus merujuk pada Alkitab dan As-Sunnah. Dan yang mengatakan bahwa Alkitab itu hujjah, As-Sunnah itu hujjah, itu usul fiqh. Bahwa yaitu tujuannya adalah merumuskan atau membuat kaidah-kaidah buli untuk mengetahui metode istinbat. Istinbat itu mengeluarkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalilnya dengan istihad. Seperti al-amru lil wujub. Gitu. Ya. Kemudian amma maidanul fikhi, adapun lapangan fikih, fahuwa al-adillatu at-tafsiliyah al-juz'iyah al-khosoh, yaitu dalil-dalil tafsili juz'i yang tertentu. Wa ghayatuhu al-wusulu ilal hukmil juz'i likulli fi'lin min af'alil mukallafina. Tujuannya. Jadi fikih itu sebagaimana sudah diuraikan di atas adalah dalil-dalil tafsili juz'i tertentu. Tujuannya adalah sampai kepada hukum juz'i untuk tiap-tiap perbuatan dari perbuatan orang mukallaf. Ya. Sedangkan kalau tujuannya usul fikih ini membuat kaidah-kaidah kulli
untuk mengetahui bagaimana metode mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil dengan cara ijtihad. Contohnya al-amru lil wujub. Kalau di sini contohnya as-sholatu wajibatun, az-zakatu wajibatun. Apa tadi? Qurbu malil yatimi haramun. Nah, gitu. Qurbu malil yatim itu tadi ya pokoknya tidak digunakan dengan baik, yang ahsan, yang haram. Nah, itu tadi al-mabhasul awal ya. Sekarang al-mabhasul tsani itu fi ta'rifi usulil fiqh laqaban. Jadi tadi itu sudah rinci dalam menjelaskan makna fikih. Nah, sekarang usul fikih ya, termasuk yang apa sih kok dalil kulli, ijmali ya. Lalu membuat kaidah-kaidah istinbat itu di sini penjelasannya. Fi ta'rifi usulul fiqhi laqaban, di dalam definisi usul fikih sebagai sebuah ilmu. Arrafas Syafi'iyah itu usul al-fiqh. Syafi'iyah, jadi mazhab Syafi'iyah, itu memberi definisi usul fiqh bi'tibarihi laqaban, dari segi dia sebagai sebuah nama ilmu, bita'rifin, dengan definisi yahtalifu an ta'rifil jumhur, yang berbeda dengan definisi jumhur. Nah, jadi ini Syekh Wahbah Zuhaili akan membahas beberapa definisi usul fikih dari beberapa madhab. Ya. Wa ilaika at-ta'rifain. Inilah dua definisi. Awalan yang pertama, ta'rifus syafi'iyati, definisi kelompok syafi'iyah. Arrafal Baydawi minas syafi'iyati. Imam Baydawi dari kelompok Syafi'iyah memberi definisi usul al-fiqh, usul fiqh bi annahu ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan, yaitu mengetahui dalil-dalil fikih secara ijmali. Bentar ya, saya sering. Ya. Ta'rifus syafi'iyati ya. Jadi arrafal Baydawi min asy-syafi'iyati usul al-fiqhi bi annahu ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan wa kaifiyatul istifadah minha wa halul mustafid. Ya. Yaitu mengetahui dalil-dalil fikih. Ya. Jadi kayak apa yang bisa digunakan sebagai dalil gitu. Misalnya dalil itu Alkitab, As-Sunnah, Ijma, Qiyas gitu. Terus apakah istihsan ya, masalah mursalah itu bisa digunakan sebagai dalil atau tidak? Apa sih dalil? Dalil kemarin sudah kita ada ya di sini sudah dibaca, yaitu apa namanya? Alladzi yadullu ala syai'in, atau alladzi yadullu asy-syai'u ala syai'il akhar, ya, sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang lain. Jadi kalau ayat itu dalil berarti ada madlulnya. Jadi misalnya aqimus shalah itu dalil, maka madlulnya yaitu wajibnya sholat gitu. Jadi kita Muslim itu semua harus berbasis dalil. Jadi bukan pengetahuan yang imajinatif atau spekulatif.
Tapi pengetahuannya itu jelas. Jadi makanya kalau kita mengatakan menurut Islam, nah itu harus jelas mana dalilnya. Bukan spekulasi atau tebak-tebakan, itu bukan. Karena kalau nggak muncul dari dalil, itu bukan fikih. Gitu. Nah, sedangkan Al-Quran itu sudah menjelaskan semuanya. Ya. Menurut Imam Syafi'i, tidak ada satupun yang dialami oleh orang Islam kecuali sudah ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Nah, itu beliau tegas begitu ya di dalam Ar-Risalah. Oke, jadi seluruh lapangan berarti kita itu dalil. Ya. Nah, ini bedanya misalnya kita belajar sosiologi. Mereka membuat teori itu juga berdasarkan suatu paradigma. Tapi paradigma itu berdasarkan asumsi mereka. Gitu. Nah, kalau kita tidak, bukan berdasarkan asumsi, walaupun juga menggunakan nalar, tetapi dasar pokoknya itu adalah dalil. Sehingga yang pertama itu pengetahuan tentang dalil ini merupakan paradigma dari keilmuan Islam berbasis dalil. Mengetahui dalil-dalil fikih ijmalan secara ijmali. Nah, yang dimaksud secara ijmali tadi itu bukan menanyakan satu-satu hukum perbuatan. Misalnya apa hukumnya sholat, apa hukumnya zakat, apa hukumnya zina. Itu tidak begitu, tetapi membuat kaidah. Ya, membuat kaidah. Sehut amr faedahnya apa, sehut nahi faedahnya apa. Kata yang berbentuk am itu faedahnya apa, bagaimana mempraktekannya. Nah, itu yang dibahas menjadi objek bahasan di dalam ilmu usul fiqh. Ya. Nah, setelah dirumuskan kaidah-kaidah itu, nah ini wa kaifiyatul istifadah minha, dan metode menggunakan kaidah dalil-dalil ya ini, menggunakan dalil-dalil itu kan ma'rifatul dalail. Metode menggunakan dalil-dalil tersebut wahalul mustafid, dan bagaimana keadaan orang yang menggunakan dalil-dalil itu. Jadi pengetahuan tentang dalil, pengetahuan tentang metode istinbat itu ini, dan pengetahuan tentang mujtahidnya. Gitu. Oke. Nah, ini kemudian dibahas satu persatu ya. Apa yang dimaksud al-ma'rifah, pengetahuan. Ya al-ilmu wa tasdiq, yaitu pengetahuan dan pembenaran bi adillatil fiqhi al-ijmaliyah, terhadap dalil-dalil fikih yang ijmali. Sawa'un akanat tasdiqu ala sabilil qat'i am ala sabilil dhanni. Ada kalanya atau baik itu at-tasdiq yang bersifat qat'i maupun at-tasdiq yang bersifat dhanni. Jadi qat'i itu kan sesuatu yang pasti pemahamannya, yang tidak mengandung kemungkinan salah. Itu qat'i. Kalau dhanni itu di atas dari syak ya. Jadi tapi di bawah qat'i yang pasti tadi. Qat'i itu misalnya kalau dalam IPA itu air selalu mencari tempat yang lebih rendah. Itu qat'i. Karena teori bahwa air selalu mencari tempat yang lebih rendah itu persis sama dengan kenyataannya. Nah, kalau dalam kita keislaman itu dalil-dalil tentang adanya Allah, wujudullah, malaikat, ya. Kitab-kitab para nabi, hari akhir, itu qat'i. Ya. Karena apa? Karena baik redaksinya maupun jumlah ayat yang menjelaskan tentang Allah, tentang malaikat, ribuan jumlahnya. Ya. Jadi itu qat'i. Atau sabilidon juga digunakan sebagai dasar. Wa min hadza yadharu sabab
dan dari sini jelaslah ya, sebab fi ikhtiari lafdzatil ma'rifah, dengan mengapa lafaz ma'rifah itu dipilih duna lafdzatil ilmi, bukan lafaz ilmu. Li'anna al-Baydhawi yahsuru makna ilmi, karena Imam Baydhawi membatasi arti ilmu bitasdiki dengan atasdik ala sabilil qat'i, dengan dari segi qat'inya, tasdik dari segi qat'i. Wa yahruju minat ta'rifi ilmu wahi ta'ala, dan tidak termasuk dalam makrifah itu tadi ilmu Allah Ta'ala bil adillah, tentang dalil-dalil. Lianna ilmahu ta'ala qat'iyun, karena sunya ilmu Allah itu qat'i, walaysa dhoniyan, dan bukan dhoni. Yang kedua, dalil. Dalil-dalil. Jam'u dalalatin, yaitu jamak dalalah, di makna dalilin, dengan arti dalil. Atau jam'u dalilin. Wa dalilu fil lughah, ya. Dan ini apa sih dalil menurut etimologi? Yaitu al-mursyidu ila sa'i. Al-mursyid, sesuatu yang menunjukkan, ila sa'i, kepada sesuatu yang lain. Wal kashifu an haqiqatihi, dan yang membuka akan hakikatnya. Nah, jadi dalil itu sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang lain. Jadi ayat menunjukkan apa, menunjukkan hukum apa, atau memberi pengertian apa, gitu. Baik tentang akidah maupun tentang akhlak. Sesuatu yang menunjukkan, itulah ad-dalil secara etimologis. Wafil istilahi, adapun menurut istilah, huwa ma yumkinu bin nadhari fihi atawassulu ila idraki hukmin syar'iyyin ala sabilil ilmi awid dhanni. Yaitu sesuatu yang mengantarkan dengan pandangan atau pemikiran, bisa mengantarkan kepada memahami hukum syara dengan jalan pengetahuan atau dzon. Ya. Mithlu qoulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, Al-Maidah. Wa qauluhu ta'ala wa aqimus shalah. Wa qauluhu ta'ala wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Fahadhil ayatul karimah, ayat-ayat di atas tadi, adillatun indal usuliyin, merupakan dalil-dalil bagi ulama usul. Li'annahum yang duruna ilaiha, karena mereka memandang dalil-dalil itu bi'annaha awamir syar'iyah, itu adalah perintah-perintah syar'iyah. Wa yatawassaluna minha ila idrakil ahkam asy-syar'iyah, dan mengantarkan dari dalil-dalil itu kepada memahami hukum-hukum syar'i biwujubil wafa bil aqdi, dengan wajibnya menepati janji akad, ya, wa iqamatis shalah, dan wajibnya mendirikan salat, wal jihadi fi sabilillah, dan jihad fi sabilillah. Oke, jadi ayat ini itu ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, ya, bisa mengantarkan seorang mujtahid mengambil hukum wajibnya menepati janji. Sedangkan waqimus shalah, wajibnya salat. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum, ini wajibnya jihad fi sabilillah. Nah, itulah dalil secara terminologi, ya. Sesuatu yang memungkinkan atau mengantarkan dengan pemikiran, dengan pemikiran yang sehat, ya, yaitu sampai kepada memahami hukum syar'i atas jalan ilmu atau dzon. Gitu. Ya, itu dalil. Wasahihu inda jumhuril usuliyin. Nah, ini yang sahih, yang benar menurut jumhur ulama usul, itu tadi kan menurut Imam Baydhawi.
anad dalila imma an takuna dalalatahu 'ala hukmi qat'iyatan bi ayyan tija hukman qat'iyan wa imma an takuna dhanniyatan bi ayyan tija hukman dhanniyan. Nah, kalau menurut jumhur mayoritas ulama usul, dalil itu bisa jadi petunjuknya atas hukum itu qat'i, ya, dengan mengeluarkan atau menghasilkan hukum qat'i, atau dalil itu petunjuknya dhonni yang mengeluarkan hukum dhonni. Jadi nggak usah ditentukan harus qat'i, tapi qat'i dan dhonni gitu. Bainama qassara ba'dul usuliyina ad-dalila ala ma yatawassalu minhu ila idraki hukmin syar'iyyin qat'iyyin aw ma yatawassalu minhu ila idraki hukmin syar'iyyin dhanniyyin fa huwa amaratun. Sementara ada sebagian ulama usul yang membatasi dalil itu dengan sesuatu yang mengantarkan kepada memahami hukum syara yang qat'i, ya. Atau sesuatu yang darinya bisa memahami hukum syara dhonni. Itulah yang disebut dengan amarah. Ya, kita nggak perlulah bertele-tele apa itu ma'rifah, apa itu dalil gitu ya. Karena yang penting kita tahu bahwa dalil itu yang jadi hujah ya Alkitab, As-Sunnah, lalu bagaimana nanti kaidah-kaidahnya gitu. Wa dalilu imma ayyakuna mujmalan. Adapun yang dimaksud dalil itu bisa jadi mujmal. Kamu telakil amri wan nahyi, seperti mutlaknya al-amru dan an-nahyu, yaitu kata perintah dan kata larangan. Alladzi yantiju hukman kulliyan, yang bisa menghasilkan hukum kulli, huwal wujub wal khirmah, yaitu kewajiban dan keharaman. Wa dari tahtahu adillatan juz'iyatan, dan masuk di bawahnya ya, adalah dalil-dalil juz'i. Wa imma ayyakuna dalilan juz'iyan tafsilian, atau merupakan dalil juz'i yang tafsili, yadullu ala hukmi fi mas'alatin bizatiha, yang menunjukkan kepada hukum dalam masalahnya sendiri, wa dari tahta dalilin kulliyin, dan juga masuk pada dalil kulli kal amri bi iqamatis shalah, seperti perintah mendirikan salat, alladzi yadullu ala wujubiha, yang menunjukkan atas wajibnya, wa hadhihi min mabahisil fiqh wa tadhkuru istidradan fil usul. Nah, jadi dalil itu bisa jadi mujmal, ya. Bisa yang menghasilkan hukum kulli. Bisa jadi tafsili, ya, yang menghasilkan hukum-hukum juz'i seperti iqamatis shalah, ya, dan sebagainya. Oke, ini waktunya sudah jam 5. Saya persilahkan kalau ada yang ingin berdiskusi atau bertanya, kita bahas bareng. Monggo. Atau tidak ada yang ini ingin bertanya atau yang lain? Silahkan. Baik dosen, bapak-bapak dosen ini, ada Pak Rozak, ada Bu Erva. Silahkan.
Nah ini ada dari Pak Rozak ini chat izin bertanya berkaitan dengan apa ini? Berkaitan dengan cara mengetahui amar itu wajib atau irsyad. Ya, ya memang faidah amar itu banyak ya, tapi yang paling kuat adalah lil wujub. Nah, apakah itu lil wujub atau lil irsyad dalam ayat-ayat itu? Itu menurut mayoritas ulama usul nyatakan bahwa yang amar yang menunjukkan wujub itu pada lazimnya adalah amar yang terkait dengan ibadah. Jadi misalnya perintah-perintah sholat, mulai dari beriman ya, iman dan dengan bagaimana rukun iman itu, terus ibadah, itu adalah wajib. Karena apa? Karena ya memang itu misi risalah dan petunjuk dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau yang terkait dengan muamalah, ya, misalnya ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud atau wa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Itu hanya irsyad. Karena apa? Karena itu muamalah secara tabii orang akan menemukan sendiri bagaimana caranya. Misalnya kalau wa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh itu orang akan menemukan sendiri karena itu tabii dan berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Menemukan walaupun tidak diperintah oleh wahyu, mereka kalau butuh dicatat ya dicatat. Gitu. Beda dengan ibadah. Nah, seperti tepati janji, gitu itu muamalah. Ya. Ini tentu akan dibuat cara-cara supaya orang menepati janji. Iya, kecuali janji sehidup semati ya biasanya dilanggar. Gitu. Cukup ya, sudah nggak ada yang tanya lagi. Saya tanya, Prof. Ustazah. Monggo. Jadi yang saya tanyakan, kita akan berbicara tentang amar. Kalau boleh, tolong on cam ya. Anu gelap. Oh ya. Oh, Ya silakan. Kita kan berbicara tentang amar. Ada amar, ada nahi. Perintah. Perintah itu kan ada yang kalanya bersifat wajib, ada yang bersifat anjuran dan sebagainya. Kemudian saya mengingat ada sebuah ayat Al-Quran ataupun dalil Al-Quran yang memerintahkan ketika orang tersebut mencuri, adalah hukumnya adalah hukum potong tangan. Kemudian ada sebuah perintah lagi mengatakan bahwasanya ketika orang itu berzina, zinanya yang mana zina itu muhson, maka wajib dirajam. Ada juga zina yang baru muhson, maka hukum dicambuk ataupun didera sebanyak 100 kali dan sebagainya. Kemudian kita memang bisa dikatakan kita kan mayoritas umat yang mayoritas penduduk di Indonesia adalah umat Islam, yang mana semua itu rata-rata umat Islam. Apakah kita berdosa ketika kita tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan hanya diikuti dengan peraturan pemerintah yang mana kita menerapkan sistem hukuman cuman penjara, Ustazah? Sedangkan ada sebuah dalil yang berbunyi la ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Apakah kita mengikuti pemerintah yang mana pemerintah itu tidak mengikuti peraturan Al-Quran, perintah Allah itu termasuk maksiat. Makanya kita sambungkan dengan la ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Apakah itu juga kita ikut berdosa gitu? Ya, terima kasih. Ya. Wah, ini pertanyaannya sulit. Jadi kalau kita lihat ya, negara-negara Islam itu kayaknya bisa dihitung dengan jari satu tangan ya yang menerapkan hukum-hukum hudud itu. Ya. Nah, kenapa? Karena hukuman hudud itu, ya misalnya zina.
misalnya mencuri, itu tidak akan menjadi hudud kalau hukum acara pidananya itu tidak dipenuhi. Nah, sedangkan hukum acara pidananya itu sangat berat. Jadi misalnya zina. Syarat-syarat untuk menjadikan zina itu menjadi hukuman hudud, ya, hudud yang memiliki konsekuensi harus dirajam atau dicambuk, itu adalah seseorang, 4 orang laki-laki yang melihat perbuatan itu secara langsung seperti melihat tutup pulpen dimasuki pulpennya. Itu kan sangat berat. Biasanya orang yang masih ditutupi lah, tutupin kardus kayak, jadi nggak bisa melihat seperti itu. Nah, jadi perbuatan itu sangat dianggap keji dan hukumannya sangat berat karena menjadi hukuman mati kalau zina muhsan. Tetapi tidak mudah untuk menjadikan itu sebagai hudud karena hukum acaranya ini harus dipenuhi. Sebelum hukum acara itu dipenuhi, ya tidak bisa itu dituntut hukuman. Sedangkan hukum acara itu, yaitu 4 laki-laki melihat langsung, itu justru yang menuduh itu yang dihukum dengan jarimah qadzaf, yaitu dihukum 40 kali cambuk disertai dengan cap bahwa dia orang fasik yang tidak diterima kesaksiannya selamanya. Ya, itu, dan kita juga perlu membaca bagaimana pelaksanaan hukuman ini pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, riwayatnya itu yang pernah dihukum itu yang ngaku, ya Rasul, saya sudah melakukan perbuatan ini. Itu pun Rasul tidak segera menghukum. Sampai 4 kali dia ngaku begitu. Itu Rasul masih bertanya, apakah ada sesuatu yang menimpa kamu, mungkin kamu stres, mungkin kamu lagi galau, mungkin gila. Masih ditanya begitu. Tapi dia bilang, enggak Rasul, saya ini benar. Gitu. Nah, itu baru Rasul memerintah untuk melaksanakan hukuman itu. Nah, begitu juga ada riwayat pada masa Khalifah. Kalau nggak salah Khalifah Ali atau Khalifah Umar. Ada seorang wanita yang hamil, kemudian diduga melakukan zina karena tidak punya suami. Nah, ini wanita ini sudah menyerahkan diri, mau ditanya siapa yang menyusui kamu, yang menyusui anakmu. Nggak ada, susui dulu anakmu. Ketika sudah selesai menyusui, siapa yang ngasuh? Nggak ada, asuh dulu anakmu. Nah, jadi sesungguhnya hukuman itu memberi shock terapi. Ada sikap humanis, ada sikap menutupi aib orang itu lebih diutamakan dibandingkan membuka aib orang. Nah, jadi tidak bisa difahami secara harfiah. Ya. Begitu juga mencuri. Ya. Mencuri kadarnya berapa, terus apa kondisi yang membuat orang itu mencuri juga menjadi pertimbangan. Dan satu lagi, apakah kita di Indonesia ini jadi berdosa? Selama umat Islam ini ya tidak pemerintah tidak melakukan hukuman itu, kita tidak berdosa karena apa? Karena yang
memiliki kewenangan untuk menghukum, menegakkan hukum itu adalah pemerintahan yang sah. Tidak bisa kelompok-kelompok, apalagi perseorangan. Jadi harus qadhi yang diangkat. Gitu. Nah, selama ini yang saya baca dari para pakar itu, karena hukuman pidana itu harus dilakukan ketika ya, kasus itu benar-benar sudah buktinya terang. Bisa digambarkan itu seterang matahari. Nah, makanya dalam hadis itu disebutkan la ayyuhti al-hakimu fil afwi atau la ayyuhti al-qadi fil afwi khairun min ayyuhti'a fil ukubah. Jadi seandainya seorang qadhi itu salah dalam memaafkan, itu lebih baik daripada dia salah menghukum. Dan kalau ada jalan untuk melepaskan seseorang dari hukuman, itu silahkan dilepaskan. Gitu. Ya, jadi itulah ya yang bisa saya beri penjelasan dari yang saya baca dari para pakar seperti itu. Sehingga yang menerapkan hukuman hudud itu Arab Saudi, ya. Malaysia aja tidak, ya, kecuali hukuman cambuk saja. Tapi kalau sampai hukuman mati tidak. Gitu ya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan nggak puas. Oke, syukran sudah. Cukup nggih? Oke. Ya, kita akhiri nggih, Ustaz Razak. Nggih, siap, Prof. Nggih. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, Prof. Nggih, sami-sami sehat-sehat selalu. Jaga Nggih, kesehatan. insyaallah. Amin. Salam.